Lebaran sebentar lagi. THR udah cair apa belum? Nah, kali ini Yuzontech bakalan ngasih rekomendasi buat kalian yang mau ngabisin THR-nya buat beli smartphone baru atau mau ganti dari smartphone lama ke smartphone baru juga nih. Dan ini adalah rekomendasi dari Yuzontech beberapa ponsel yang sudah rilis dan mau rilis di tahun ini sebelum menjelang Lebaran 2025. Check this out. Nah, yang pertama datang dari Samsung. Samsung baru merilis 3 varian A series terbarunya, yaitu A56, A36, dan yang terakhir A26. Walaupun belum diumumin harga resminya, namun Samsung sudah membuka pembelian reservasi voucher senilai 100.000 untuk mendapatkan diskon 300.000 saat penjualan mulai 27 Maret mendatang. Dan untuk Samsung Galaxy A26 mungkin Samsung akan mengumumkan harga resminya bersamaan dengan Galaxy A36 dan juga Galaxy A56. Nah, bicara spesifikasinya, ketiga smartphone ini punya layar AMOLED seluas 6,7 inch dengan resolusi Full HD+. Hanya Galaxy A26 saja yang masih mengadopsi layar berponi, sementara lainnya memiliki desain punch hole. Dari ketiga layar tersebut, semuanya sudah mendukung refresh rate 120Hz yang sama-sama dilapisi kaca Gorilla Glass Victus Plus. Nah, cuman Galaxy A36 dan Galaxy A56 aja nih yang udah ngedukung in-display fingerprint. Dan tingkat kecerahannya layar sampai 1900 nits. Nah, untuk chipset masing-masing yaitu Samsung Galaxy A26 ditenagai prosesor Exynos 1380, sedangkan Galaxy A36 ditenagai Snapdragon 8 Gen 3. Dan Galaxy A56 disokong Exynos 1580. Dan ketiganya sama-sama ditopang baterai sebesar 5000 mAh. Dan hanya 2 model tertinggi saja yang didukung fast charging 45 watt. Dan untuk kamera utamanya itu beresolusi 50 megapiksel dengan OIS. Dan untuk ultrawide-nya, Galaxy A26 dan Galaxy A36 punya kamera hanya 8 megapiksel. Dan sementara Galaxy A56 mengusung sensor 12 megapiksel. Dan untuk makronya hanya Galaxy A36 dan Galaxy A56 yang pakai sensor 5 megapiksel. Nah, ponsel selanjutnya itu datang dari Xiaomi. Xiaomi sudah merilis 2 varian terbarunya yaitu Xiaomi 15 dan Xiaomi 15 Ultra. Nah, keduanya ditenagai Snapdragon 8 Elite. Mengusung sistem kamera yang lebih baik, apalagi versi Ultra yang bawa kamera utama 50 megapiksel berukuran 1 inch dan periskop telefoto 200 megapiksel. Dan untuk Xiaomi 15 dirancang lebih ringkas, cocok buat pengguna yang ingin ponsel mungil dengan tenaga yang besar. Selain Snapdragon 8 Elite, ponsel ini juga ditopang baterai berkapasitas 5240 mAh yang bisa diisi lebih cepat berkat fast charging 90 watt dan wireless charging 50 watt. Dan untuk harga Xiaomi 15 yaitu 11.999.000 dengan kapasitas RAM 12GB dan storage 256. Dan untuk Xiaomi 15 Ultra mulai dari harga 16.900.000-an dengan kapasitas RAM 16GB dan storage mulai dari 512GB. Yang ketiga datang dari Infinix. Infinix menghadirkan Infinix Note 50 series. Ada Infinix Note 50 dan Note 50 Pro yang dibanderol dengan harga mulai dari 2 jutaan. Jadi kalau kalian butuh ponsel bertenaga AI yang dibanderol terjangkau, keduanya bisa jadi pilihan yang pas. Infinix Note 50 dan Note 50 Pro sudah berjalan di XOS 15 berbasis Android 15 dengan jaminan 2 kali update OS dan 3 tahun patch keamanan rutin. Nah, OS ini menawarkan banyak fitur AI berbasis DeepSeek R1, kayak AI Call Assistant, Volax, AI Translation Assistant, AI Notes, AI Writing, AI Wallpaper, dan lainnya. Dan untuk spesifikasinya, layarnya sendiri sudah berukuran 6,78 inch AMOLED dengan resolusi Full HD+, dan didukung refresh rate sampai 144Hz. HP ini sudah ditenagai oleh Helio G100 dari MediaTek, bahkan baterainya bisa diisi dayanya pakai fast charging 90 watt. Next ada Redmi Note 14 series.
Jadi Redmi Note 14 series ini sudah mengeluarkan 4 varian. Yang pertama adalah Redmi Note 14 4G, Redmi Note 14 5G, Redmi Note 14 Pro 5G, dan Note 14 Pro Plus 5G. Yang semuanya dibanderol mulai dari harga 2,3 jutaan aja. Keempat smartphone ini ditopang prosesor yang berbeda. Kalau untuk Redmi Note 14 varian 4G ditenagai oleh MediaTek Helio G99 Ultra. Nah, sementara Redmi Note 14 5G ditenagai MediaTek Dimensity 7025 Ultra. Untuk varian Pro ditopang MediaTek Dimensity 7300 Ultra, dan untuk varian tertingginya Redmi Note 14 Pro Plus, Xiaomi menanamkan prosesor Snapdragon 7S Gen 3. Dan seluruh varian juga mengusung layar OLED seluas 6,67 inch. Model reguler menggunakan layar panel yang datar, sementara Pro dan Pro Plus sudah melengkung kayak smartphone premium nih. Nah, yang model Pro juga memang patut untuk kalian lirik nih. Bukan karena prosesornya lebih cepat, tapi juga sistem kamera yang lebih mumpuni. Bayangin aja, kedua model Pro sudah mengusung kamera 200 megapiksel yang mendukung OIS. Nah, selanjutnya ada Oppo A5 Pro. Kalian butuh smartphone yang tahan banting? Nah, ini adalah jawaban dari Oppo, yakni Oppo A5 Pro. Jadi, smartphone ini dirancang tangguh, tahan banting, bahkan tahan air mendidih. Nah, Oppo A5 Pro sudah dijamin ketahanannya lewat sertifikasi kelas militer. Ponsel ini juga sudah tahan air dan terpaan debu berkat rating IP66, IP68, dan IP69. Jadi bukan cuma tangguh nih, Oppo A5 Pro juga dibekali spesifikasi yang terbilang bandel juga nih. Dia dibekali Dimensity 6300 dari MediaTek dan juga disandingkan dengan RAM 8GB dengan memori 256GB. Plus OS-nya juga berbasis Android 15. Dan untuk spesifikasi lainnya, layarnya sudah berukuran 6,67 inch dengan tingkat kecerahan 1000 nits serta dukungan refresh rate sebesar 120 Hz. Sudah dibekali baterai dengan kapasitas yang besar nih, yaitu 5800 mAh yang bisa dicas menggunakan 45 watt SuperVOOC. Dan untuk harganya, Oppo A5 Pro dihargai sebesar 3.099.000 dari RAM 8GB dan storage 128GB. Next ada Nubia V70 series. Dan akhirnya smartphone murah dari Nubia melenggang resmi di Indonesia nih. Jadi ada 3 varian yang diluncurkan, yaitu Nubia V70 reguler, V70 Design, dan yang terbaru Nubia V70 Max. Dan untuk Nubia V70 yang versi reguler itu ditenagai oleh Unisoc T616. Dan V70 Design dan V70 Max kompak menggunakan Unisoc T606. Jadi sesuai namanya nih, Nubia V70 Design tampil dengan desain yang keren berkat balutan kulit vegan di bodi belakangnya. Nah, untuk Nubia V70 Max, baterainya sudah berkapasitas 6000 mAh yang lebih besar dari 2 varian lainnya. Dan untuk Nubia V70 justru mempunyai spesifikasi yang lebih tinggi nih. Bukan hanya dapur pacu yang lebih kencang aja nih, kameranya pun menggunakan sensor 108 megapiksel. Dan untuk harganya, Nubia V70 dibanderol dengan harga 1,7 jutaan. Dan V70 Design dijual dengan harga 1,4 jutaan. Dan yang terakhir, ada V70 Max akan tersedia pada tanggal 20 Maret mendatang. Jadi kita tunggu ya. Next ada Vivo Y29 dan Vivo V50. Nah, Vivo baru aja meluncurkan Y29, salah satu smartphone menengah dengan baterai jumbo yang paling besar saat ini. Jadi kapasitasnya adalah 6500 mAh, jadi kayaknya masih jarang banget nih ponsel dengan harga 2,3 jutaan punya baterai sebesar ini. Jadi bukan cuma baterai yang besar aja nih, Vivo Y29 juga dibuat tangguh. Smartphone ini sudah mengantongi sertifikat SGS 5 Star plus military grade, plus sudah diberikan lapisan Scoot Glass di bagian depan. Jadi hal ini memastikan layar tetap kuat dalam berbagai situasi. Jadi kalau ada insiden terjatuh di permukaan yang kasar hingga bertahan dalam cuaca ekstrim sampai suhu minus 40 derajat Celcius. Nah, selain Vivo Y29 hadir juga Vivo V50. Jadi sebelumnya smartphone ini punya kamera utama yang dituning oleh teknologi Zeiss, membuatnya hasil gambarnya yang diklaim lebih realistis lagi nih.
Dan Vivo Y29 dibanderol dengan harga mulai dari 2,3 jutaan aja dengan kapasitas RAM 6 GB dan storage 128 GB. Dan Vivo V50 dibanderol mulai dari harga 6,4 jutaan. Itu dengan varian RAM 8 GB dan storage 256 GB. Next ada Realme C75X. Jadi ponsel ini mengadopsi desain tangguh dan anti air. Realme C75X mengusung 3 sertifikasi IP, yakni IP66, IP68, dan IP69 yang membuatnya dia tahan berbagai jenis air. Nah, Realme C75X dibuat menggunakan rangka bagian dalam dari logam terpadu dengan penutup mainboard terbuat dari aluminium die-cast. Jadi bisa memberikan kekuatan struktural serta ketahanan terhadap tekukan dan jatuh yang kuat. Dan ponsel ini juga sudah melewati uji coba ketahanan guncangan tingkat militer MIL STD 810H. Dan yang menarik lagi, harganya nggak mahal, cuma 2,1 jutaan aja. Dan untuk spesifikasinya, Realme C75X disokong oleh MediaTek Helio G81 Ultra yang disandingkan dengan RAM 8 GB. Dan kapasitas RAM-nya bisa ditambah secara virtual hingga 24 GB. Serta memori penyimpanan 128 GB. Dan untuk kapasitas baterainya itu tembus sampai 5600 mAh yang mendapatkan dukungan SuperVOOC 45 Watt, jadi memungkinkan pengguna dapat mengisi baterainya hingga penuh dalam kurun waktu 90 menit aja. Jadi ponsel ini juga punya layar IPS 6,67 inch 120 Hz serta kamera utama 50 megapiksel yang katanya bisa menangkap foto tajam serta potret melalui AI Clear Face. Dan yang terakhir ada Poco X7 series. Last but not least, ada Poco X7 dan X7 Pro. Jadi spesifikasinya ini langsung ngegas, masih jadi kelebihan keduanya, serta meningkatkan dari Poco X6 series yang rilis tahun lalu. Poco X7 ditenagai prosesor MediaTek Dimensity 7300 Ultra. Sementara X7 Pro ditopang Dimensity 8400 Ultra yang lebih bertenaga. Dan untuk baterainya, Poco X7 ditopang oleh baterai 5110 mAh dengan dukungan fast charging 45 Watt. Dan kalau Poco X7 Pro punya baterai 6000 mAh berjenis silikon karbon dengan kemampuan fast charging sebesar 90 Watt. Dan untuk layar, kedua smartphone ini sama-sama mengusung layar AMOLED seluas 6,67 inch dengan resolusi 1,5K. Jadi layarnya sudah dukung refresh rate 120 Hz dan menawarkan tingkat kecerahan layar sampai 3000 nits. Jadi Poco X7 Pro punya dua kamera aja nih, yakni 50 megapiksel dan OIS, dan kamera ultrawide 8 megapiksel aja. Sementara Poco X7 memiliki satu kamera tambahan berupa makro 2 megapiksel. Dan di depan masing-masing memiliki sensor 20 megapiksel. Nah, untuk harganya, Poco X7 dijual mulai dari harga 3,7 jutaan, sementara Poco X7 Pro punya harga dari 4,9 jutaan aja. Nah, itu dia rekomendasi smartphone menjelang lebaran ini. Jadi kita kasih harga dari 1 jutaan sampai 7 jutaan lah ya yang tadi. Jadi ada yang sudah rilis, ada yang masih bisa pre-order, ada yang keluarannya di awal tahun deh kalau nggak salah. Jadi kalian bisa menyesuaikan budget THR kamu, entah sesuai kebutuhan, budgetnya cukup apa enggak. Jadi kalian bisa pilih mau dari yang versi lama atau yang baru. Kalian bisa pilih sesuai mereknya, sesuai keinginan kamu. Dan jangan lupa kalian harus subscribe, komen, dan share video ini. Gua Rangga, pamit. Bye!